Yang ke-31 dari As-Sabiqun Al-Awwalun, Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir bin Abdullah bin Amr Al-Ansari. Al-Ansari As-Salami. Panggilan beliau dipanggil dengan Abu Abdullah. Ada riwayat dipanggil dengan Abu Abdurrahman. Termasuk salah satu orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Abu Hurairah, seperti juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhum. Adapun masuk Islamnya, beliau masuk Islam sejak kecil. Karena itu tidak disebutkan Islamuhu. Sebab beliau diajak oleh ayahnya hadir dalam Bai'atul Aqabah. Saat itu masih di bawah usia balik. Karena itu tidak dikatakan masuk Islam. Di antara kemuliaan dan keistimewaan Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mendapatkan istighfar dari Rasulullah, permohonan ampun untuknya. Beliau sendiri yang menceritakan bahwa istighfar li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal ba'ir 25 marrah. Suatu saat pulang dari peperangan, Sayyidina Jabir menjual ontanya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di situ beliau memberikan syarat. Syaratnya tetap ontanya beliau pakai sampai di kota Madinah. Karena posisi masih perjalanan, jual belinya saat perjalanan pulang. Tapi diberikan syarat dengan dealnya harga, saya pakai sampai di Madinah ya Rasulullah. Diizinkan oleh Rasulullah dan didoakan oleh Rasulullah 25 kali permohonan ampun kepada Allah untuknya. Sebagaimana diceritakan di dalam riwayat Tirmidzi. Yang kedua, Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu pernah menceritakan, ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 16 ghazwah. Dalam riwayat 19 ghazwah. Jadi beliau menceritakan Rasulullah itu menghadiri perang 21 kali. Ini versinya beliau, ada riwayat 27, tapi versinya Sayyidina Jabir, Rasulullah itu menghadiri perang, dirinya menghadiri perang 21 kali. Lah aku nggak ikut 2 kali, sisanya semuanya aku ikut. Kenapa kok nggak ikut yang 2 itu? Lam aqdir an aghzuwa hatta qutila abi bi Uhud. Jadi saat perang Badar, beliau dilarang karena masih kecil. Saat perang Uhud, beliau dilarang oleh ayahnya. Kenapa dilarang oleh ayahnya? Karena yakhlufuni ala akhwati. Disuruh jaga saudara-saudaranya. Beliau diperintahkan ayahnya untuk menjaga saudara-saudaranya. Masih kecil-kecil. Sampai ayahnya terbunuh di perang Uhud. Ayahnya terbunuh di perang Uhud. Lah, setelahnya peperangan yang terjadi nggak pernah tinggal. Lah berapa saudaranya yang harus dijaga oleh Sayyidina Jabir? Ada 9. Ada 9 anak. Karena itu ketika beliau menikah dengan seorang janda. Nggak menikah dengan gadis. Padahal beliau masih berjaga. Bukan dalilnya janda menggoda, bukan. Bahkan Nabi menegur, hal labikron tula'ibuka wa tula'ibuha. Kenapa kok nggak nikah dengan yang gadis?
karena ada sensasi yang lain gitu loh, maksudnya Nabi. Katanya Jabir, aku bingung ngurusi adik-adikku ya Rasulullah, jumlahnya 9. Nah mereka masih kecil, kalau saya nikah dengan yang gadis, ngemong pisan, jadi 10 akhirnya saya timbang. Nah kalau saya nikah dengan janda, agar ada yang membantu untuk menjaga adik-adikku. Jadi itu diantara alasan mengunggulkan menikahi janda daripada menikahi yang gadis. Beda lagi kalau sudah menikah dengan yang gadis, mau menikah lagi dengan yang janda terserah. Tapi yang pertama usahakan gadis kecuali dengan alasan-alasan yang seperti Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Lah pertama peperangan yang beliau hadiri adalah Hamra'ul Asad. Perang Hamra'ul Asad. Kemudian yang ketiga, kemuliaan dan keistimewaan beliau hirsuhu 'alal ilm. Semangatnya beliau terhadap ilmu. Ya, termasuk kemuliaan itu ketika dia memiliki semangat atas mengejar ilmu, bukan semangat mencari dunia, mengejar dunia. Semangat mencari ilmu itu termasuk bentuk kemuliaan, dan nggak pandang bulu. Dari yang kecil, yang muda, dewasa, tua, semuanya sama. Ketika dia memiliki semangat yang kuat dalam mencari ilmu, itu adalah bentuk kemuliaan. Bagaimana tidak? Riwayat yang menjelaskan tentang kemuliaan orang yang mencari ilmu, bahkan saking mulianya, malaikat itu siap mengepakkan sayapnya untuk dipijak oleh orang-orang yang mencari ilmu. Ridwan bima yasna, ya, merasa senang dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari ilmu. Ketika meninggal saat mencari ilmu, meninggal dalam keadaan syahid. Kemuliaannya sangat luar biasa. Karena itu orang yang semangat mencari ilmu termasuk bentuk kemuliaan. Di antaranya Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Semangatnya luar biasa, bahkan di akhir usianya Sayyidina Jabir itu pernah pergi dari kota Madinah ke Mekah untuk mendengarkan beberapa riwayat hadis yang belum ia dengar. Jadi beliau berangkat dari Madinah ke Mekah, nggak kayak seperti sekarang ya. Sekarang bis 6 jam 7 jam sampai, ya 5 jam 6 jam 7 jam sampai. Kalau dulu naik onta, jalan kaki, seminggu perjalanannya aja untuk dapat hanya beberapa hadis. Pulang lagi ke Madinah, Tsumma sharafa ilal Madinah, balik lagi ke Madinah. Jadi berangkat dari Madinah ke Mekah hanya untuk mendapatkan beberapa hadis, pulang lagi. Sudah dapat, pulang lagi. Kenapa? Kalau nggak ada lagi yang bisa digali, buat apa? Balik lagi ke Madinah. Saking semangatnya beliau. Bahkan lebih parah lagi diriwayatkan, beliau rela untuk berangkat ke Mesir karena mendengar ada hadis tentang kisos yang dimiliki riwayat itu oleh Abdullah bin Unais dari Madinah ke Mesir. Nah, kalau sekarang naik pesawat 2 jam. Nah, kalau dulu perjalanannya sangat jauh, tapi beliau rela untuk mengambil hanya satu hadis yang didapatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Unais agar beliau dapatkan. Ini semangatnya beliau. Enggak masuk akal loh. Ibaratnya kalau kita berangkat sekarang ke Pasuruan jalan kaki, atau atas Pasuruan naik jalan kaki, dapat satu ilmu mulai. Orang akan mengatakan apa? Oh, ini gendeng kan. Bisa hadis toh. Kon berangkat melaku rono pulang pergi. Tapi bagi mereka satu ilmu itu nilainya bukan hanya 1 juta, bukan hanya 1000 juta. Katanya Sayyidina Ali, man allamani harfan sirtu lahu abdan.
Siapa yang mengajari aku satu ilmu, aku akan siap menjadi satu huruf, mengajarkan aku satu huruf, aku akan siap menjadi budaknya dia. Nah, bahkan kalau dinilai satu huruf itu 1.000 dinar, masih lebih mahal satu huruf. Karena itu bagi mereka yang semangat mencari ilmu, walaupun hanya satu, mereka tetap akan semangat menggalinya. Kalau kita kan enggak, alah, paling ngono-ngono aku sik pegel, aku tak tulus sik. Aku sik ada kerjaan, ada pesanan. Ya. Aku pingin nganterno anakku rekreasi. Tinggal ilmu sudah. Nah, memang kita enggak semangat dalam mencari ilmu. Ya, ngeluh titik, aduh, golek wis waras. Wae alasane wis. Karena kita memang nggak semangat dalam mencari ilmu, nggak seperti sahabatnya Nabi. Ini di akhir usianya loh ya. Nanti kita ketahui berapa usianya beliau di akhir usianya itu. Lah beliau di zamannya menjadi mufti di kota Madinah. Karena memang haus akan ilmu sehingga keilmuannya sangat luas. Nah, beliau dimintai fatwa dalam beberapa hal yang mereka tidak mengerti. Beliau mengambil ilmu yang sangat banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga dari Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Ubaidah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Zubair dan selain dari mereka. Dan banyak daripada para tabi'in yang mengambil ilmu dari beliau seperti Sa'id bin Musayyab, Atha bin Abi Rabah, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, Sayyidina Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ini keponakannya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Karena Muhammad bin Al-Hanafiyah itu sebetulnya Muhammad bin Ali, putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi beda ibu. Ya, karena itu dinisbatkan ke ibunya bin Hanafiyah agar membedakan keturunan Rasulullah dan bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Ja'far Al-Baqir, Sayyidina Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain, juga menimba ilmu daripada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sampai riwayat hadis yang beliau dapatkan totalnya 1.540 hadis. Ya. Hampir menyamai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu dan Sayyidina Anas. Wafatuhu radhiyallahu anhu. Beliau wafat tahun 78 dari Hijrah. Tahun 78 Hijriah. Usianya 94 tahun. Ya, usianya saat meninggal 94 tahun, dan beliau masih mau menimba ilmu di usia tua itu dan masih semangat. Bahkan menimba ilmunya bukan dari BBB ke Kauman, bukan, Sawan, bukan, ya. Dari Madinah ke Mekah, dari Madinah ke Mesir, beliau rela untuk menimba ilmu. Bukan jarak yang dekat, bukan jarak yang sekilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, enggak. Ratusan bahkan ribuan kilo beliau lalui untuk mendapatkan beberapa riwayat hadis saja. Begitu semangatnya. Wa kana qad zahaba basaruh. Bahkan penglihatannya sudah nggak bisa melihat. Ya, di akhir usianya itu beliau buta. Dan beliau juga termasuk salah satu yang terakhir meninggal dari sahabatnya Nabi di kota Madinah. Dan yang mensolati beliau yaitu Aban bin Utsman. Saat itu beliau menjadi wali kota Madinah, ya. Pemimpin
di kota Madinah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat dalam menimba ilmu seperti Sayyidina Jabir bin Abdullah, dan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat yang membahagiakan kita di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah.